gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, merebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Dalam Yesus selalu baik, amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang semangat untuk bisa menjadi yang terbaik. Siapa di sini yang pengen menjadi terbaik di dalam hidup? Siapa sih tandingan kita? Siapa sih tandingan kita kalau mau jadi terbaik itu siapa tandingannya? Hah? Tetangga? Orang yang lebih kaya? Enggak sih. Sebenarnya tandingan kita itu ya diri sendiri. Diri saya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Diri saya besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi tandingannya itu ya diri sendiri. Aku nebeng taruh sini. Tapi saya juga dititipin pesen nih, kalau bisa nyerempet tema APP ya. Oke, karena bagaimanapun juga seluruh Alkitab dari ujung sampai ujung itu semuanya nyambung kok Bapak dan Ibu, gak usah khawatir. Jadi kita pakai bacaan dari APP aja ya. Bacaan APP yang terakhir itu udah bahas belum sih di lingkungan? Oh sudah ya, cepat sekali. Ingat nggak kalau sudah bahas apa? Bahas apa? Hah? Sirkulasi. Oke, kita baca aja, bisa tolong ditayangkan kah? Dari Matius 25 ayat 14 sampai 25. Ini perumpamaan tentang talenta. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya udah apal di luar kepala. Karena apalnya di luar kepala. Jadi kata per katanya suka gak diperhatiin ya, karena apal cerita garis besarnya aja. Yuk kita baca sama-sama aja Matius 25 ayat 14 sampai 25. Oh di situ ya. Yuk biar gak capek gantian aja kali ya. Sebelah kanan saya, habis gitu yang 14. Terus ayat ganjilnya sebelah kiri saya, begitu biar gak capek. Yuk 2, 3. Sebab Segera pergilah membayar
Oke, Bapak dan Ibu, semua udah tahu ini bicara tentang talenta. Nah, menurut Bapak dan Ibu, talenta itu apa ya? Apa? Berkat? Apa Pak? Kerasan dikit. Bakat. Ada yang lain? Kemampuan. Bakat apa kira-kira? Hah? Bakat yang positif. Kemampuan apa kira-kira? Kemampuan yang diberikan apa? Untuk ngapain? Kudu spesifik dong. Apalagi? Ayo, nggak akan dihukum, nggak ada hadiah juga soalnya. Oke, kira-kira talenta itu apa? Kepercayaan dan tanggung jawab. Apalagi? Hah? Apa? Anugerah dari Tuhan. Yang spesifik dong. Bakat, talenta, kemampuan, kepercayaan itu terlalu luas. Nggak salah, berarti benar juga gitu. Tapi kita harus tahu bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu mengandung bakat, berkat, kemampuan, dan ketanggung jawab itu tadi. Berarti apa? Jangan berpikir kita seperti Ibu Anita yang pintar main keyboard. Berarti dia punya talenta. Saya nggak bisa main. Berarti saya nggak punya talenta. Nggak seperti itu. Ada yang bisa jadi WL. Saya nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi wah semua kabur di sini gitu. Berarti saya nggak punya talenta. Enggak. Talenta itu bukan seperti itu. Talenta itu adalah yang Bapak Ibu tadi sebutkan, tapi lebih spesifik, yaitu ada bakat, kemampuan, kepercayaan yang diberikan. Berarti apa? Seluruh aspek kehidupan kita. Siapa di sini yang masih bernafas? Semua masih nafas kan? Itu termasuk bakat dan kepercayaan yang diberikan juga. Itu adalah karunia yang diberikan kalau hari ini kita masih napas. Siapa di sini yang masih punya kesehatan? Kita semua sehat, puji Tuhan. Bisa datang ke sini. Aduh, aku ngebayangin aku 2 hari sakit tergeletak di tempat tidur. Buka mata itu sakit banget gitu ya. Terus saya ngebayang ibu teman saya udah 1,5 bulan dia di rumah sakit, udah habis duit 750 juta. Udah ngap-ngapan gitu. Saya cuma bayangin, saya sakit kepala aja udah rasanya kayak gini 2 hari. Ini 1,5 bulan kesakitan di rumah sakit itu kayak apa? Hari ini kok kita bisa berdiri di sini, duduk nyampe sini sehat, itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Ya kan? Cek, tangan ada, kaki ada, jari ada, bisa WA-an, bisa teleponan, bisa lihat Instagram, bisa foto-foto. Ya, mulut semuanya ngomongnya bagus semua, tangan bisa ini, otak bisa berpikir dengan baik semuanya, ya. Punya saudara semua, punya tetangga semua, punya teman-teman dekat. Kalau lagi gondok banget punya teman curhat, teman cuma sekedar melampiaskan, aduh gue kesel sama ini gitu. Ada? Itu semua adalah talenta. Berarti itu semua adalah anugerah, kepercayaan, bakat yang Tuhan percayakan kepada saya dan Anda. Berarti kalau itu semua adalah talenta, kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk dikelola. Bagaimana kita memakai nafas hidup, kesehatan, mulut, kaki bisa berjalan, akal budi, tenaga, waktu yang dia berikan. Apakah kita sudah pakai waktu, tenaga, akal budi, dan kesehatan itu dari dalam maksimal? Itu yang dibahas hari ini. Itu yang dibahas oleh kitab suci pada hari ini. Coba tolong ditayangkan ayat yang ke-14. Pak, tolong ditayangkan ayat yang ke-14. Oke, karena itu bukan ayat yang 14. Oh ini, bukan yang di belakang. Salah nengok. Maaf. Yang di sana bagian apa? Ini. Oke, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan
mempercayakan hartanya kepada mereka. Berarti harta ini punyanya siapa? Harta punya siapa? Tuhan, punya si Tuhan. Karena si Tuhan mau pergi, dia percayakan kepada kita hamba-hambanya. Nah, sekarang kalau kita diberi kepercayaan dalam bentuk tenaga, akal budi, nafas hidup, kesehatan, waktu. Kita punya tubuh yang lengkap, bisa ngoceh, punya wajah yang enak dilihat semua gitu. Sudahkah kita manfaatkan ini tadi dengan maksimal? Itu loh pertanyaannya. Itu yang disebut talenta. Jadi Bapak dan Ibu, kita tahu alur dari cerita ini ya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ujung-ujungnya yang dikelola kudu dibalikin lagi kan ke si Tuhan. Si Tuhan gak minta lebih loh. Si Tuhan gak bilang, gue kasih lu 5 ya, balikin 10. Gue kasih lu 2, balikin 4. Enggak. Dia bilang, kasih 5, dia dibalikin 5, dia juga udah seneng. Dia gak minta lebih daripada kemampuan yang sudah dia percayakan. Nah, sekarang dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dan saya, sudahkah kita kelola dengan baik? Ini bukan bicara, oh saya punya kemampuan untuk menyanyi, main keyboard, tapi nanti kalau saya nggak pakai ini untuk pelayanan bisa hilang. Nggak ngomong tentang itu, tapi ngomong tentang kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil, kita dikasih kesempatan untuk bekerja, misalnya. Tapi di dalam bekerja, saya datang ngepas, pulang ngepas. Kalau dikasih kerjaan tambahan saya cembetut, saya tidak mau bersosialisasi dengan baik, saya tidak mau kerja sama dengan orang-orang lain. Berarti kan saya tidak memakai talenta saya untuk mengeluarkan inisiatif yang menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terus kalau bos gak naikin, promosiin aku, apakah aku ngersuloh? Apakah aku bisa berhak untuk bilang, bos pilih kasih, aku kerja lebih lama, kenapa dia dipromosiin dulu? Mungkin bos juga bilang, lah lu melihat muka lu aja bete melulu kayak begitu, mau promosi gimana gitu. Ini hal sehari-hari Bapak dan Ibu. Bagaimana kita mengelola seluruh aspek kehidupan yang Tuhan sudah percayakan pada Anda dan saya. Saya lihat di sini mukanya enak semua dilihat. Kita pakai nggak itu untuk menjadi berkat? Ya kan? Itu hal sehari-hari. Dan sekarang kalau kita udah dikasih muka enak buat dilihat, tapi harian, aduh, hidup susah banget. Tiap hari macet-macet. Saya komuter, naik kereta harus dempet-dempetan. Tahu nggak pagi ini, saya napak aja nggak bisa. Masa harus jinjit 30 menit gara-gara kadang-kadang saya alamin itu. Saya harus jinjit gitu. Tapi masa saya sampai kantor langsung, saya jinjit loh 30 menit dari Gading Serpong sampai sini gara-gara keretanya penuh. Belum lagi itu sebelah gua bawa keteknya luar biasa. Kira-kira kalau saya setiap hari ngersulo terus, teman-teman seneng nggak? Bete juga kan. Nah itulah talenta Bapak dan Ibu. Saya juga nggak mau orang kalau lihat saya, Sheila datang pasti komplain lagi. Paling soal KRL lagi, saya juga nggak mau gitu. Jadi walaupun saya empet-empetan, saya bawa parfum. Apa sih susahnya bawa parfum segini? Saya bawa bedak, Ibu bawa bedak nggak di? Cantik itu pasti bawa bedak juga kan? Boleh. Paling nggak bawa itu apa tuh namanya tisu gitu ya, lipstick. Kita perempuan gitu karena kita mau kelihatan seger gitu. Jadi itulah talenta bagaimana kita kelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dan saya untuk menjadi maksimal. Cek lagi, kita semua punya tenaga dan waktu dan akal budi. Waktu kita dikasih sama 24 jam. Nah dari 24 jam itu persentasi terbesar dipakai untuk apa? Dipakai untuk nonton sinetron. Saya udah pensiun, mau ngapain lagi kalau bukan nonton sinetron? Loh, nonton sinetron juga gak salah loh, boleh loh. Tapi apakah itu berguna? Sesekali berguna. Tapi kalau terus-terusan, apakah itu membangun? Alkitab juga bilang segala sesuatu boleh,
tapi apakah itu membangun? Segala sesuatu boleh, tapi apakah itu berguna? Itu pertanyakan lagi ke diri kita sendiri. Ibu saya usia 78 hari ini. Dia hidup sendiri di Malang, nggak ikut saya karena di sana dia temennya banyak. Di sini dia nggak ada temen, bete banget. Dia di sana jam 5 pagi udah bangun, doa sebentar, lalu dia pergi olahraga di lapangan komplek rumah, kira-kira 40 orang, sangat rame gitu. Jadi dia kalau ngundang orang datang, dia di Malang, jadi kok di Malang tuh segala sesuatu murah. Panggil gerobak bakso, nanti orang yang jalan kaki, ayo ikut makan bakso, karena udah makan bakso bareng jadi olahraga bareng kan gitu. Temennya makin banyak, ya itu yang dia lakukan setiap pagi. Habis itu ke misa, jalan komplek, habis itu makan di rumah si B, makan di rumah si A, setiap hari makan di rumah orang, gak pernah masak, ngirit. Tapi habis pulang makan sarapan di rumah keliling-keliling seperti itu ya, terus dia menyibukkan diri. Kadang-kadang ada PD, dia ngurusin makanan gitu ya, mungkin seminggu 2 kali ya. Kadang-kadang dia ngurusin itu, kumpulin donasi untuk panti. Pokoknya rumah mama di Malang itu jadi tempat penampungan barang bekas, baju bekas. Nanti dia yang sortir, dia untuk panti ini, dia untuk panti ini gitu. Dia bagi, kadang-kadang dia pergi ngafe sama teman-temannya juga gitu. Dia udah bisa panggil Grab atau kayak gitu, berani dia nyetir yang dekat-dekat gitu. Tapi dia usahakan hidupnya itu produktif. Ada hal-hal yang dia tidak mengerti di awal. Cara pakai Grab, cara pakai WA, cara Instagram, belajar, dicatat gitu. Jadi dia juga mau memperkaya diri, dia mau upgrade diri dengan keadaan yang makin modern. Walaupun usianya sudah 78. Dia tidak pernah bilang, Laula udah tua lah, mau ngapain gitu. Udah, gak usah macem-macem, apaan sih ngafe. Gak pernah. Dia mau hidupnya itu produktif dan tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Paskah gini, dia udah bingung cari sumbangan, beli kambing. Karena kalau di sana di Bakti Luhur, kami dekat dengan panti asuhan Bakti Luhur. Kalau Kamis Putih itu potong kambing, makan sayur pahit gitu ya, kayak yang di Alkitab. Lalu biasanya misa tuh kan ratusan orang dengan frater, dengan anak-anak panti cacat. Itu tuh dibagi kelompok per 10. Lalu per 10 itu tadi ada baskom, saling mencuci kaki. Tradisinya begitu di sana, di Bakti Luhur itu. Bagus sekali. Jadi kelar misa hari Kamis itu tuguran, terus makan kambing sama sayur pahit gitu. Ibu saya menyibukkan diri dengan cari donasi kambing itu tadi. Kan lumayan ya, kambing mahal juga kan untuk ratusan orang begitu gitu. Jadi dia berusaha untuk produktif. Nah, Bapak dan Ibu, aku pribadi berkaca sama mama sih ya. Usia segitu, dia berusaha untuk tetap memakai apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Yaitu nafas hidup, tenaga yang masih ada, waktu yang dia punya, akal budi, dia masih berusaha untuk memaksimalkan itu tadi gitu. Bagaimana dengan Anda dan saya yang jauh lebih muda daripada usia ibu saya itu tadi. Nah, saya akan kasih beberapa poin bagaimana agar kita bisa menjadi semakin produktif, semakin maksimal di dalam kehidupan ini tadi ya. Yang pertama, satu hal yang harus Anda dan saya ingat menjadi mantra di dalam hidup. Coba sekarang nolehnya udah tahu. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ini ayat ini harus jadi mantra bagi Anda dan saya. Nah, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat jadikan mantra
di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan keadaan yang membosankan. Itu lagi. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan keadaan atau orang yang menyebalkan. Ya enggak? Nah, kalau ketemu sama orang yang menyebalkan, kadang-kadang kita ya wis lah, pokoknya udah gitu ya. Pokoknya udah dilakukan gitu. Ya wis gitu. Tapi dengan mantra ini kita harus berjuang untuk bisa memaksimalkan segala sesuatu. Kalau dilakukan dengan hati, wajah ini pancarannya beda loh. Wajah ini pancarannya beda. Coba kalau misalnya saya ngomong ini, Bapak dan Ibu, ayat itu pakai sebagai mantra di dalam hidup ya. Kolose 3 ayat 23, ingat-ingat ya. Segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan, tanam dalam hati dan pikiran. Itu harus dilakukan untuk Tuhan. Dilakukan untuk siapa Bapak dan Ibu? Untuk Tuhan, ingat ya. Kalau saya ngomongnya gini, bosan gak? Kelihatan gak? Hati ini adalah terpancar dari ekspresi. Ada energi positif yang keluar pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan antusias. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun hal itu membosankan, walaupun ketemu orang itu menyebalkan, tetap ya lakukan itu seperti untuk Tuhan. Aku sering ceritakan, kalau aku tuh single parents. Ingat gak? Hah? Ya wis, aku single parents. Tapi relasiku sama keluarganya suami itu bagus gitu, jadi nggak ada masalah. Cuman namanya udah pisah, suami udah menikah lagi gitu. Cuman saya tetap respect ke mertua, saya anggap sebagai orang tua sendiri gitu. Sesekali saya juga mampir gitu ke tempatnya papi. Mami udah gak ada 2 tahun yang lalu. Sesekali saya mampir, bawain dia kue, bawain dia kopi gitu yang dia suka lah ya. Saya juga tahu apa yang dia suka. Umur si papi itu udah 83. Jadi dia itu udah rada-rada pikun. Kalau ngomong itu udah diulang-ulang. Nanya nama cucunya aja, dia sudah kadang-kadang lupa. Nanya apa tuh bisa diulang 3 kali. Diulang 3 kali gitu. Bosen gak seperti itu? Nanya lagi. Dan saya pun harus berjuang ini tadi. Melakukan ini seperti lakukan untuk Tuhan gitu. Jadi dia nanya lagi, ini namanya siapa nih? Yang di foto ini namanya siapa nih? Gitu. Nanya gitu, saya harus bisa menunjukkan, oke, saya antusias untuk menjawab. Ini Tasya, papi. Ini anaknya si ini gitu. Oh iya, udah gede ya sekarang ya gitu. Itu ngomong gitu tuh bisa berkali-kali. Lah kalau 1-2 kali ya oke lah ya. 3-4 kali kita juga mulai lemes kan. 5-6 kali, setengah jam saya berusaha untuk duduk di depan dia, ngobrol dengan dia karena dia juga udah gak ada siapa-siapa gitu. Dia ditemenin ngobrol kan dia juga senang juga kan. Jadi ya saya berusaha juga untuk melakukan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanamkan itu. Aduh, Tuhan kasih saya waktu, saya kasih kesempatan, respect ke orang tua juga gak ada salahnya gitu. Toh cuma setengah jam doang, itu juga gak terlalu sering-sering banget gitu. Saya respect terhadap orang tua. Saya sudah jauh-jauh datang ke situ masa ngomong, papi kan tadi udah nanya gitu. Kan gak bisa begitu juga ya. Jadi saya tidak tahu situasi apa yang Bapak dan Ibu hadapi. Tapi apapun itu, setidak enak apapun tadi, lakukan itu seperti apa? Seperti untuk siapa? Untuk siapa? Ingat-ingat ya, di tempat sini kita aman. Keluar dari sini, ketemu lagi gak sama orang itu yang nyebelin? Ketemu ya? Tapi tetap harus melayani dan ngomong sama dia seperti untuk oke. Diingat-ingat gitu mantranya. Nah, agar kita bisa melakukan itu seperti untuk Tuhan, maka kita harus punya visi yang jelas. Dalam hidup kita harus punya visi
yang jelas bahwa Anda dan saya sedang melakukan sebuah perutusan. Selama kaki masih injak tanah, selama masih ada nafas kehidupan, berarti Tuhan masih suruh Anda dan saya bekerja. Untuk menjadi berkat, untuk memperbaiki diri. Untuk menjadi berkat, untuk memperbaiki diri. Untuk menjadi berkat lagi, untuk memperbaiki diri. Itu visi kita harus jelas. Karena kalau kita lupa terhadap visi tugas perutusan saya sebagai murid Kristus, ingat gak sih kalau kita ini murid Kristus? Ingat gak sih kalau kita punya tugas perutusan? Kita aminkan loh ya setiap kelar misa ya. Kalau kita lupa itu, berarti hidup kita sudah menjadi hidup yang egois. Cuman untuk awakku dewe. Yang penting aku dapat, yang penting aku nyaman, yang penting aku menang. Aku tidak mau disakiti, aku tidak mau dirugikan. Aku tetap mau sesuai dengan apa yang aku mau. Kita udah kalah. Bukan pemenang. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, ingat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hidup kita punya visi yang jelas. Saya murid Kristus. Harus menjadi berkat sambil merubah diri. Visi itu, tadi saya di kereta ya. Kayaknya hari ini banyak tentara yang mudik. Tadi saya di kereta ketemu banyak tentara. Saya jadi ingat bahwa di dalam Alkitab pun bilang bahwa hidup kita itu diperumpamakan sebagai tentara ya. Tentara itu kan harus disiplin untuk melakukan apa yang dia harus lakukan tanpa banyak tanya loh. Dia nggak pernah mempertanyakan kenapa saya dikirim ke Timur Tengah, kenapa saya dikirim ke NTT, kenapa saya dikirim ke Aceh. Dia nggak boleh tanya begitu. Dia harus latihan, puasa dia harus puasa, jam berapa dia bangun dia harus bangun gitu. Hidup kita itu disetarakan dengan tentara. Coba ya, semoga benar. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Tentara itu punya disiplin, punya visi dan fokus yang jelas untuk membentuk karakter diri. Itulah gambaran kita di dalam Alkitab. Betul. 2 Timotius 2. Ya, yuk. Ikutlah. Alkitab memperumpamakan kehidupan kita seperti tentara, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Mereka hidupnya keras, harus fokus sama visi, harus punya tujuan yang jelas, harus disiplin dengan apa yang dia lakukan. Karena kalau enggak, dol semuanya. Prajurit nggak bisa bilang, aduh aku minggu ini capek alia, aku nggak mau latihan lagi, bosen mau pulang, nggak bisa. Petani pun juga nggak bisa, aduh hari ini aku mau nabur tapi besok aku nggak mau, aku mau libur, nggak bisa. Semua punya tujuan yang jelas, maka walaupun menyakitkan, walaupun berat, dia tetap lakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan nggak selalu kita mengalami hal yang enak, tapi Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak itu tadi terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu tadi, kalau kita punya visi yang jelas dan ingat mantra bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat, akan memperbaiki diri kita sendiri. Gitu.
Contoh, saya kerja juga kan ya. Kerjaan saya itu ngurusnya itu building tim, ngebentuk karakter tim saya gitu. Kadang-kadang di dalam tim saya ketemu karakter itu, aduh yang benar-benar, udah dikasih akting rogol pelok gitu ya. Udah dikasih tangan, maunya nyaplok gitu. Saya udah baik sama dia, dia malah nginjek saya. Ada loh orang yang seperti itu. Contoh kecil deh biar yang kebayang ya. Saya udah bantuin dia, dia salah, nggak ngikutin bimbingan saya gitu. Akhirnya karena dia salah, dia kena denda secara sistem gitu. Dendanya dia bisa ngamuk, dia suruh saya yang bayar. Saya cuma mikir ya udahlah, ini antara kamu sama aku berdua aja. Ini kamu yang salah, tapi aku nggak mau berantem gara-gara duit kecil, tak bayar gitu. Masih gosip di samping-samping gitu. Bilang saya ngajarin saya masih utang dia, gak bayar. Abis itu dia berusaha untuk memanfaatkan saya macam-macam gitu. Sebetulnya gregetannya setengah mati. Kalau saya tidak berpegang pada Kolose 3 ayat 23, ini namanya mulut udah teriak karena saya tahu saya tidak salah gitu. Tapi saya nggak mau dong dibilang katanya pewarta kok marah-marah. Katanya pewarta, kok bales-bales? Saya nggak mau dong, walaupun gregetan, jangan dibilang saya nggak gregetan ya. Saya juga berjuang loh untuk menahan ini, saya juga masih injek bumi. Berarti Tuhan juga masih suruh saya untuk berproses, nahan amarah itu tadi. Walaupun nahan amarah, saya juga punya satu teman curhat Bapak dan Ibu. Aduh nih orang ya, keterlaluan banget sama saya. Blablabla. Sudah curhat udah lega kan. Oke, saya ketemu sama dia, rada ademan lagi. Dan ini berlangsung kira-kira 2 tahun. Lama-lama karena saya tetap baik sama dia, saya tetap bimbing dia, saya tetap ngajarin dia dengan sabar. Saya berubah nggak? Makin sabar nggak? Pasti. Buah roh. Kita sering dengar dong buah roh ya. Buah roh itu bukan dibentuk di komunitas loh. Di komunitas ini adalah orang-orang sakit yang sedang berjuang untuk menjadi waras, tapi sadar untuk mau jadi waras. Buah roh itu dibentuk di luar loh ya Bapak dan Ibu ya. Pelayanan yang nyata itu bukan singer WL, tapi pelayanan yang nyata di luar pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang bikin greget, pada saat kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Itu pelayanan kita di luar, itu yang membentuk buah roh kita. Maka pada saat saya berhadapan dengan tim yang seperti ini, saya sendiri juga dibentuk makin sabar. Tapi karena dia juga terus melihat saya, lama-lama dia juga berubah. Karakternya juga lebih tahu diri, lebih nggak egois lagi. Banyak saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini karena kerja itu memang kerjaan saya gitu, untuk membentuk tim karakter building di dalam tim pekerjaan saya itu. Nah, itu satu contoh. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini tentara Kristus. Kita ini adalah petani yang harus nabur. Pada saat kita nabur, kita macul. Kadang-kadang kita ketemu batu, kadang-kadang kita ketemu akar. Udah ketemu batu, udah ketemu akar, itu dibuang, ditabur, masih harus ditutup, masih harus disiramin lagi. Kita nggak bisa bilang, oh saya udah baik sama kamu ya, 1 kali aja cukup ya, jangan sampai 2 kali, itu kamu nggak sopan. Nggak bisa, namanya nyiramin. Besok saya juga tetap harus baik sama dia. Besoknya lagi dia nyebelin ya tetap harus baik lagi sama dia. Itu yang namanya nyiramin. Kayak olahragawan juga, ada disiplin untuk melakukan sebuah visi, yaitu apa? Visi kita adalah visi murid Kristus. Visi olahragawan cuma menjadi menang di 1 kali pertandingan. Latihannya mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun dia latihan hanya untuk 1 kali pertandingan. Inilah kehidupan Anda dan saya Bapak dan Ibu. Dan itu yang harus terus diusahakan di dalam kehidupan. Kita sudah dikasih modal, talenta, berupa nafas hidup,
kesehatan, akal budi, tangan kaki, bisa ngomong, kasih wajah yang enak. Bagaimana kita pakai itu tadi? Ini pertanyakan ke diri sendiri. Mulai introspeksi. Saya punya 24 jam. Mayoritas waktu saya untuk apa? Tenaga saya untuk apa? Saya pakai akal budi ini tadi untuk mikirin apa? Perbaikan keluarga, masa apa sih nggak salah juga, boleh juga. Tapi apakah saya pakai even sebagian kecil pakai? Aduh, itu orang jahat sekali ya. Aku bisa lakukan apa? Aku harus ngomong apa sama dia biar aku bisa balas dia. Kalau kita udah pakai itu aja, kita udah salah loh. Kita pakai akal budi ini tadi untuk apa? Sesuatu yang bergunakah? Sesuatu yang membangunkah? Kalau kita pakai untuk sesuatu yang negatif, otomatis itu bertentangan dengan talenta kita. Padahal talenta itu tadi punya siapa? Kalau Tuhan ambil, gimana dong? Tadi di ayat terakhir, yang dikasih 1 talenta, dia gak kembaliin apa-apa kan? Akhirnya kan Tuhan ambil kan? Itu saking ayatnya gak diterusin aja. Kalau ayatnya diterusin, Tuhannya bilang gini, hai kok hamba yang jahat dan malas. Saya gak mau disebut jahat dan malas sama Tuhan. Saya gak mau disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Jadi walaupun ini namanya orang, ini juga orang ya. Ada loh waktunya males. Apalagi musim-musim libur gini ya. Udah rasanya tuh udah rasa males gitu. Kerja gitu. Tapi saya berusaha mewaraskan diri sendiri. Ini belum libur loh ya. Belum waktunya libur. Jangan males. Pakai waktu biar berguna. Suruh olahraga. Saya tahu saya harus olahraga. Mau olahraga tuh pertama males gak sih? Males, pakai banget pula. Tapi saya harus memaksa diri saya. Karena tubuh ini juga harus dijaga. Saya juga bilang sama diri saya sendiri, saya gak bisa kerja terus. Saya gak bisa kerja terus. Ada waktunya juga saya harus bikin waktu untuk olahraga. Karena saya juga harus memelihara badan ini tadi gitu. Saya memaksakan diri. Walaupun saya bilang juga enakan kerja daripada olahraga. Itu kalau buat saya gitu. Tapi gak bisa. Saya harus belajar. Ada waktunya juga saya kepengen ngesot nonton TV dong. Ada gitu. Tapi saya juga bilang hari ini saya baru kerja 1 jam misalnya. Gak bisa. Gak bisa. Saya gak boleh mencuri waktu. Saya gak boleh mencuri waktu yang Tuhan udah percayakan kepada saya. Jadi Bapak dan Ibu, saya pun juga berjuang untuk belajar waras. Untuk belajar memanfaatkan, memaksimalkan, mengelola talenta itu tadi dengan maksimal. Karena talenta itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dan saya. Nah, sekarang kalau kita connect sedikit dengan APP. APP bicara tentang kelestarian lingkungan hidup. Ya, memang kita bukan siapa-siapa yang bisa mencegah penanaman pohon palem sih, apa namanya yang kemarin bikin banjir itu. Kita bukan sawit ya. Kita bukan siapa-siapa yang bisa mencegah penambangan ilegal. Tapi coba paling sedikit di rumah kita sendiri. Ingat, kita punya tenaga, akal budi, ya, kreativitas, inisiatif. Apa yang bisa saya lakukan dengan akal budi saya untuk memelihara lingkungan di lingkungan kecil, untuk memelihara lingkungan di rumah saya sendiri dulu. Pakai inisiatif, pakai kreativitas yang ada, ya. Paling sedikit kemana-mana bawa tumbler, bener nggak sih? Jangan lagi beli aqua, nggak boleh nyebut merek. Jangan lagi beli air botolan, ya. Kemana-mana bawa botol plastik. Itu saya sudah lakukan itu lebih dari 10 tahun. Sebelum zamannya go green itu saya sudah lakukan bawa tumbler. Saking biasanya di rumah antara ruang tamu ke kamar saya ngetekin tumbler. Saking biasanya begitu. Itu kemana-mana bawa sendok garpu sendiri boleh juga.
Jangan pakai sedotan. Di mana-mana sekarang restoran pakai sedotan. Masih bisa kan minum pakai gelas? Nah, manfaatin itu. Kita bisa minum pakai gelas. Udah bisa minum pakai gelas loh, kok balik lagi pakai sedotan. Itu hal kecil, tapi yang bisa kita lakukan kan di rumah. Kalau saya pribadi, sampah aku pilah-pilah. Sampah kering, sampah basah. Karton sama plastik sendiri aku wadain gitu, terus aku kasih ke tukang sampah. Tukang sampah bisa jual juga kok, buat dia lumayan itu jadi duit. Kertas sama plastik, terus minyak jelantah aku wadain juga sendiri. Itu hal paling kecil deh yang bisa kita lakukan. Tak kasih juga ke tukang sampah, itu jadi duit juga buat mereka gitu. Ini paling gak di lingkungan sendiri. Terus mau lebih luas lagi, colek sama tetangga kiri kanan. Ini loh tak ajarin. Paling enggak kita enggak nyawer ke tukang sampah, tapi mereka juga seneng kita kasih yang seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu perhatiin ya, tukang sampah itu sebetulnya di atas truk, dia milah-milah sampah kita. Nah kalau kita sudah pilahin dari rumah, kan dia akan berterima kasih sekali. Daripada bungkus-bungkus kita ketumpahan air atau ketumpahan makan sisa, dia malah tidak bisa jual nanti, kasihan. Jadi hal kecil kita bisa lakukan. Inisiatif kita seperti apa? Kreativitas kita seperti apa? Pakai itu sebagai salah satu cara untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk menjaga lingkungan hidup. Hal kecil, kita colek-colek orang di sekitar kita. Dulu waktu saya masih di Salvator, kami menggerakkan ini. Seluruh gereja perlingkungan diajarin untuk ngelola ini. Terus semoga nggak tahu di BHK sini ya, mungkin bisa juga disetor ke gereja. Per kakak punya kayak buku tabungan. Jadi dia punya setoran kertasku berapa kilo, setoran plastikku berapa kilo, setoran minyak berapa. Terus setoran ada kayak limbah-limbah yang kayak besi-besi gitu juga ada gitu. Itu disetorkan dulu di gereja. Lalu kita kerjasama waktu itu, karena ini Jakarta ya, banyak pemulung juga kan. Pemulung kalau kita gituin dia kehilangan duitnya. Jadi kami waktu itu di Salvator, kami kerjasama juga dengan pemulung. Pemulung ini dikasih area gang ini, pemulung ini kasih area gang ini. Jadi mereka juga tetap bisa dapat duitnya. Lalu kami juga kerjasama dengan Pemda. Waktu Pemda datang jemput sampah itu di kilo gitu. Di kilo dulu di gereja, sebulan sekali ingatku. Sebulan sekali di kilo di gereja, habis itu Pemda bawa. Kiloannya masih dibawa dalam gereja. Karena kalau di kiloannya setelah sentor ke Pemda, nanti kiloannya bisa menyusut, menguap gitu. Jadi itu dulu yang kami lakukan. Ya ini mungkin sekedar ide kecil aja, tapi saya percaya Bapak dan Ibu semua, kita semua diberi talenta itu tadi. Maksud dari perikop ini disebandingkan dengan lingkungan, karena gereja kepengen juga kita punya inisiatif dan memakai kreativitas kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nggak usah mikir yang gede-gede, pemerintah gini, pemerintah gitu. Nggak usah, apa yang kita lakukan aja dulu. Itu lebih penting. Apa yang kita bisa ajarkan juga untuk anak cucu kita, untuk bisa menjaga lingkungannya ini sendiri dulu. Nggak usah mikirin orang lain, tapi mikirin diri sendiri dulu sama keluarga kita. Itu yang gereja mau Anda dan saya lakukan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, ada konteks untuk lingkungan, ada konteks juga untuk kehidupan sehari-hari. Tapi yang pasti Tuhan sudah percayakan banyak sekali talenta di dalam kehidupan kita, dan Dia mau kita kelola itu semua. Sehingga pada akhirnya nanti saat kita ketemu muka sama Tuhan itu, nanti kita bisa bangga bilang, Tuhan saya sudah kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Dia tidak akan sebut kita sebagai hamba yang jahat dan malas. Amin. Tuhan memberkati. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.